Sepertinya Kina kepikiran akan sesuatu dan langsung berteriak, "Jangan bergerak, tunggu sebentar." Ezra yang sedang mencuci sayuran pun berhenti, lalu menoleh dan memandangnya dengan heran. Kina berlari beberapa langkah dan mengambil apron lucu berwarna merah muda yang bercorak tintia. "Itu, ketika kamu mencuci sayur, pakaianmu akan terpercik air, jadi pakailah apron ini." Kina menatapnya dan berkata dengan hati-hati, dia membuat pria berhati baja dan berkarakter gagah mengenakan apron yang sangat lucu. Sejujurnya, dia sangat menantikannya. Ezra memandangnya tanpa ekspresi dan kemudian melihat apron di tangannya, seperti sedang berpikir haruskah dia mengenakan apron yang begitu feminim itu atau tidak. Kina merasa tidak tenang oleh tatapannya. Apakah dia akan memukulnya? Beberapa saat kemudian Ezra membuka tangannya dan berkata dengan dingin, "Tanganku basah," bermaksud untuk memintanya memakaikannya. Kina tertegun sejenak, dia tidak menyangka Ezra akan menyetujuinya. Dia tersadar dari lamunannya dan langsung mendekatinya, lalu berjinjit dan membantunya mengenakan apron merah muda yang lucu itu. Kemudian, berjalan ke belakangnya dan mengikatkan pita pada tali apronnya. Sudah, dia menepuk tangannya, lalu mundur 2 langkah dan meletakkan tangannya di pinggul dengan penuh rasa bangga. Setelah memandangnya selama beberapa detik, dia merasa iri dan mengomel pada diri sendiri. Wah, pria ini sangat tampan dan memiliki postur tubuh yang bagus. Dia bahkan terlihat tampan mengenakan apron wanita. Kemudian, dia berlari keluar dari dapur dan kembali lagi. "Kenapa?" Ezra melihatnya mengarahkan ponselnya ke arahnya dan bertanya dengan heran. Aku tidak ada foto kamu, jadi aku ingin mengambil beberapa foto kamu. Jadi ketika aku merindukanmu dan kamu sedang tidak ada di rumah, aku bisa melihat foto kamu." Kina menyadari bahwa dirinya sudah semakin pintar berbohong. Tetapi juga tidak termasuk berbohong, setengah-setengah lah. Dia tidak mempunyai fotonya dan ingin menyimpan foto pria setampannya sehingga ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia pasti akan merasa lebih baik ketika melihatnya. Ezra menatapnya dengan tatapan tajam, lalu mengatup bibirnya dengan erat sehingga membuat Kina merasa ketakutan. Dia menelan air liurnya dan masih ragu apakah dia harus melepaskannya atau tidak. Lagi pula, ini sudah terlalu lancang. Seharusnya tidak ada pria yang ingin difoto dengan mengenakan apron wanita berwarna pink. "Kenapa kamu melamun?" dia tiba-tiba berkata. Apa?" Kina tercengang, "Cepat foto," dia memerintahkannya. "Oh, baik." Kina baru sadar ternyata dia tidak bergerak karena ingin membiarkannya memotret. Dia mengira bahwa Ezra akan marah, "Ekspresi kamu terlihat sedikit galak." Dia sangat pemilih dan berkata, "Kamu tidak perlu melihat ke arahku, berbalik dan cuci sayurnya. Aku bergabung dengan ekskul fotografi semasa kuliah, jadi aku akan mencari sudut yang bagus dan memastikan kamu akan terlihat tampan." Mendengar itu, Ezra berbalik dan lanjut mencuci sayur. Kina mengambil belasan foto dari berbagai sudut dan kemudian menyimpan ponselnya. Lalu, dia mencuci tangannya dengan gembira dan bersiap untuk memotong sayur. "Aku yang melakukannya saja." Ezra mengeringkan tangannya dan mengambil pisau di tangannya. "Kamu cuci sayur saja, aku akan memotong dagingnya," kata Kina. "Nanti tanganmu akan terpotong." Ezra mengerutkan keningnya dan berkata dengan serius. "Kina, apakah pria ini masih memikirkan tentang tangannya yang terpotong ketika mempersiapkan sarapan waktu itu?" Kina berkata, "Waktu itu hanya kecelakaan, kali ini aku tidak akan terpotong lagi." "Kamu cuci sayur saja," dia memerintahkannya, dia tidak percaya padanya. "Ezra, aku bukan nona besar yang manja dan tidak melakukan pekerjaan rumah." Kina berkata tak berdaya. Pria ini terlalu perhatian padanya. "Aku ingin menjadikanmu seperti seorang nona besar," kata Ezra. Kina tidak tahu harus berkata apa. Pria ini terlalu lucu sehingga membuatnya tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, Kina hanya bisa menyetujuinya. Ezra memotong sayur dan Kina mencuci sayur. 40 menit kemudian,
mereka berdua telah memasak 3 jenis sayur dan 1 sup. Begitu mereka menghidangkan makanannya, bel pintu tiba-tiba berdering. Kebetulan Kina sedang mengambil nasi di dapur. Jadi setelah Ezra menghidangkan sayur dan sup di atas meja, dia pun keluar untuk membuka pintu. Melihat seorang pria dengan apron merah muda datang untuk membuka pintu, reaksi pertama Vito adalah, "Maaf, aku salah menekan bel." "Masuklah," Ezra berkata dengan dingin dan kemudian berjalan kembali ke ruang makan. Mendengar perkataannya, Vito menatap punggung Ezra dan tiba-tiba membeku di tempat seolah seperti disambar petir. Dia seperti melihat sesuatu yang mengejutkan yang membuatnya tercengang. "Siapa yang datang?" Kina mengenakan apron berwarna biru berjalan keluar dari dapur sambil bertanya. "Vito," Ezra menjawabnya sambil melepaskan apronnya dan menggantungnya kembali ke gantungan. Kina menoleh dan melihat Vito yang berdiri di depan pintu, lalu berteriak. Iya." Vito kembali tersadar dari lamunannya dan masuk ke dalam rumah dengan tenang. Dia masih merasa sangat kaget. Ketika dia membayangkan Ezra yang mengenakan apron berwarna merah muda, dia seperti melihat gambaran Ezra yang biasanya tampak dingin dan gagah tiba-tiba menjadi hancur. "Ini benar-benar mengejutkan, aku juga belum makan siang." Vito berkata tanpa malu. Dia ingat bahwa waktu itu pengurus rumah mengatakan bahwa kakak kedua yang membuat sarapan dan rasanya enak. Tadi dia melihat kakak kedua mengenakan apron. Jadi dia mengira bahwa makan siang ini juga dibuat oleh kakak kedua. Setelah menjadi saudaranya selama 29 tahun, dia tidak tahu bahwa kakak kedua bisa memasak dan juga tidak pernah memakan masakannya. Dia ingin memakannya, "Tidak ada bagianmu." Ezra meliriknya dengan tatapan dingin dan berkata, "Katakan apa masalahmu." Mendengar itu, Vito merasa bahwa seperti ada beberapa panah yang langsung terbang mengarah ke hatinya. Kakak kedua benar-benar tak berperasaan seperti biasa. Setelah menenangkan suasana hatinya, dia berkata, "Mama memintaku untuk datang melihat kalian." Kakak kedua tidak pulang ke rumah keluarga Okto dan juga tidak pergi ke rumah kakak ipar kedua, jadi kemungkinan besar dia ada di sini. Ezra makan sambil menjawabnya. "Kak," Vito menelan air liurnya dan berkata, "Karena biasanya aku telah banyak membantumu dalam pekerjaan, bolehkah aku meminta semangkuk nasi?" Vito yang biasanya makan makanan lezat, hari ini dia memohon untuk mendapatkan semangkuk nasi. Hal ini membuatnya merasa sangat direndahkan. "Duduklah, aku akan mengambilkan nasi untukmu." Dengan itu, Kina berdiri dari kursinya. "Ambil sendiri," Ezra berkata sambil menatapnya dengan tatapan dingin. "Terima kasih Kak, hari ini kamu sangat tampan." Setelah mengatakannya, Vito langsung bergegas ke dapur. Dia dengan cepat pergi ke dapur untuk mengambil nasi dan duduk di meja makan. Vito mengambil sesumpit sayur dan memuji dari lubuk hatinya, "Kak, makananmu sangat enak." "Kakak iparmu yang membuatnya." Ezra duduk di depan Kina. "Kakak iparmu yang memasaknya." Ezra memandang Kina yang duduk di hadapannya. Vito merasa canggung sejenak dan kemudian langsung bermulut manis. "Aku juga heran bagaimana kakak kedua bisa memasak makanan yang begitu enak, ternyata kakak ipar yang memasaknya." Kakak ipar sangat hebat, tidak hanya cantik dan elegan, tetapi juga memiliki temperamen yang baik dan juga pintar memasak. Kakak kedua benar-benar sangat beruntung bisa menikahi wanita yang begitu baik seperti kakak ipar. Kina tahu bahwa Vito selalu fasih dalam menyanjung orang lain, tetapi dia masih merasa malu dan tersipu. Ekspresi wajah Ezra tidak berubah, tetapi ketika melihat Kina tersipu malu oleh pujian pria lain, hatinya penuh dengan emosi yang tak dapat dijelaskan. Dia berkata pada Vito dengan dingin, "Makan dan cepat pergi." Vito adalah orang yang polos, dia tidak tahu bahwa dia telah menyinggung kakak keduanya, tetapi dia menyadari bahwa temperamen kakak kedua semakin aneh dan membuat orang merasa heran. Tetapi karena Ezra berkata demikian, dia pun tidak lagi berani berbicara dan hanya menunduk untuk makan. Ezra menganggap Vito seolah-olah tidak ada. Dia mengambilkan sayur untuk Kina dan mengobrol dengannya.
Setelah Vito selesai makan dan memastikan bahwa mereka berdua baik-baik saja, dia pun pergi. Setelah makan siang, Kina mengemasi piring dan sumpit, lalu membawanya ke dapur untuk dicuci. Ketika semuanya telah selesai dan hendak keluar dari dapur, dia melihat Ezra yang berpostur tinggi dan gagah itu berdiri tegak di sana sambil melamun. "Kenapa?" Kina bertanya dengan heran. Tanpa diduga, Ezra membuka kedua tangannya dan memeluknya, lalu menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Ciumannya sangat agresif seolah akan memakannya. Kina tercengang dan tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menciumnya. Setelah dia bereaksi, dia meletakkan tangannya di leher Ezra dan melengketkan tubuhnya padanya. "Kamu adalah milikku." Suaranya terdengar serak, telapak tangannya mulai masuk dari bawah bajunya sambil meraba kulitnya yang halus dan lembut. Tubuh Kina gemetaran, jika ini tidak dihentikan, dia tidak tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa sadar, pakaiannya telah didorong ke atas dan udara dingin menyentuh kulitnya yang panas dan membuatnya merasa nyaman. "Ezra," nafasnya terengah dan gemetar, jangan di sini. Ini adalah rumah kita dan tidak ada orang lain, kita bisa melakukannya di mana saja." Ezra mencium lehernya dengan penuh hasrat dan langsung melepaskan pakaiannya. Dia tidak memberikan Kina kesempatan untuk menolaknya dan terus menciumnya. Pakaian mereka berserakan di dapur hingga ruang tamu, lantai dan sofa. Pada pukul 1 siang hari, sinar matahari masuk melalui jendela dan cahaya keemasan itu jatuh pada tubuh mereka berdua, sehingga membuat tubuh mereka seperti dilapisi dengan cahaya yang indah. Suhu di ruang tamu perlahan memanas dan membuat kulit Kina tampak merah muda dan kulit Ezra tampak tawny, sungguh pemandangan yang indah. Setelah itu, Ezra mencium air mata bahagia yang menggantung di sudut matanya. "Apakah aku menyakitimu?" Ezra memeluknya sambil bertanya. Wajah merah Kina tidak memudar. Dia memejamkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan malu. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja dia lakukan dengan Ezra di ruang tamu, dia merasa sangat malu dan tidak berani menatapnya. Ezra mengambil selimut dan menyelimuti sama dengannya. "Aku akan membawamu ke kamar untuk tidur." Dia berbicara sambil membungkuk untuk mengendong sama dengannya dan kemudian berjalan ke atas. Semalam, Kina tidak dapat tidur dengan nyenyak, ditambah dengan hal yang baru terjadi ini, dia merasa sangat lelah dan ngantuk, dia bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Ezra tidak bisa tidur, dia memandang Kina yang tidur di pelukannya dan merasa luluh. Telapak tangannya yang besar itu dengan lembut mengelus pipinya dan menyentuh kulitnya dengan jari-jarinya. Sentuhan yang halus dan lembut itu membuatnya ingin terus menyentuhnya. Dia memegang alisnya dengan ujung jarinya dengan lembut, dari alis, mata, hidung hingga ke bibirnya yang lembut dan berwarna merah muda. Ketika dia memegang bibirnya, rasa manis pada bibirnya itu muncul di benaknya. Kina yang sedang bermimpi merasakan gatal pada bibirnya dan tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Kehangatan dan basah yang menyebar melalui ujung jarinya secara tidak sengaja membuat Ezra merasakan kekencangan pada bagian bawah perutnya, terus menelan air liurnya dan tatapannya tercengang untuk beberapa saat. Dan pada saat ini, Kina tiba-tiba menggigit jari yang ada di bibirnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menggerakkan tubuhnya di dalam pelukannya. Ezra merasakan gunung es di hatinya runtuh dan menjadi orang yang lembut ketika menatapnya. Sebenarnya dia merasa tidak tenang karena dia tidak pandai dalam berbicara dan mengucapkan kata-kata yang indah. Dia takut suatu hari nanti Kina tidak bisa tahan dengan dirinya yang membosankan ini lagi. Dia hanya tahu bahwa dia akan melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. "Kina, kamu adalah milikku selamanya." Ezra berbisik di telinganya sambil menarik kembali jarinya yang digigit dan kemudian mencium bibirnya. Dia memutuskan untuk memilikinya sekali lagi. Dalam keadaan linglung, Kina merasa bahwa dirinya memimpikannya sesuatu yang memalukan. Dalam mimpi itu, ada seorang pria yang kontak fisik dengannya dan mimpi itu sangatlah nyata. Beberapa saat kemudian,
Kina membuka matanya dan langsung berhadapan dengan tatapan tajam Ezra. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Kina menghindari tatapannya dan wajahnya memerah. Memikirkan mimpinya tadi, dia merasa sangat malu dan ingin menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Apakah Ezra menatapnya seperti itu karena dia telah membuat suara yang memalukan ketika dia tidur tadi? Memikirkan kemungkinan ini, Kina tidak sanggup mendongakkan kepalanya. Kenapa dia memimpikannya hal seperti itu dalam pelukan Ezra? Akankah dia mengira bahwa dirinya kurang memuaskan? Itu, Kina menggigit bibirnya. "Ya," Ezra menjawab dengan suara kecil. "Tadi aku mimpi buruk. Aku tidak mengeluarkan suara yang mengejutkan, kan?" Kina bertanya dengan kepala tertunduk. "Mimpi buruk?" Ezra mengerutkan keningnya dan bertanya dengan suara yang berat. "Apakah kamu mengatakan bahwa melakukan hal tersebut denganku adalah mimpi buruk?" Kina membeku. Suara apa yang telah dia keluarkan? Melihatnya tidak berbicara, ekspresi Ezra berubah. "Bicaralah." Dia tertegun selama beberapa detik dan baru menyadari bahwa Ezra sedang menanyakan sesuatu. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Bukan seperti itu. Aku hanya apa?" Ezra bertanya. "Aku juga tidak tahu kamu ada di sampingku dan bisa memimpikannya hal seperti ini. Aku tidak pernah memimpikannya hal seperti ini sebelumnya." Kina merasa sangat malu. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud bahwa kamu tidak memuaskan. Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi."